Mereka enggak pernah lihat kapal, mereka bilang, "Nuh, ente bikin apa?" Kata Nuh, "Saya bikin tempat tinggal yang akan berjalan di atas air." Hah? Ada rumah jalan di atas air ya? Ente majnun, Nuh. Majnun, gila. Qalu majnun wasdujir. Kata mereka, Nuh gila. Gila, ini gila. Gimana enggak gila? Bikin rumah, ini negeri kering, enggak ada air. Jadi mereka kekeringan. Mereka hidup dalam kekeringan ketika itu. Makanya dalam Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk pada ayat ke-32. Pada pertemuan kemarin telah kita sebutkan bagaimana orang-orang kafir menyampaikan syubhat dan dibantah oleh Nabi Nuh alaihissalam dan mematahkan syubhat-syubhat mereka. Setelah mereka tidak mampu atau kalah dalam perdebatan, mereka berkata, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, terlalu banyak berjidal, berdialog, berbantah-bantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjangkan bantahanmu terhadap kami. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Maka datangkanlah kepada kami adab yang kamu ancamkan jika kau termasuk orang-orang yang benar. Ayat ini menunjukkan mereka kalah debat, ya. Semua syubhat yang mereka sampaikan dipatahkan oleh Nabi Nuh. Kemudian juga dalil bahwasanya disyariatkan berdebat. Kalau memang ahlul haq bisa membantah ahlul batil menyampaikan syubhat, maka dianjurkan untuk mendebat syubhat tersebut, mematahkannya dengan hujah-hujah yang syar'i maupun hujah-hujah yang aqliyah yang sepadan dengan dalil syar'i. Jadi diperbolehkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa alladziina zalamu minhum. Janganlah berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Menunjukkan bahwasanya debat dengan ahlul batil diperbolehkan selama ahlul haq memiliki dalil yang kuat. Sebagaimana perdebatan yang terjadi antara Ibnu Abbas dengan orang-orang Khawarij, sebagaimana pernah kita sampaikan. Ibnu Abbas datang untuk mendebat mereka, sehingga dari 6.000 orang-orang Khawarij, 2.000 sadar dan balik bergabung dengan kubu Ali bin Abi Thalib, sehingga sisanya 4.000 diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan buku-buku banyak sekali para ulama bagaimana mereka mendebat dengan tulisan. Di antara contoh nyata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hampir seluruh buku-bukunya adalah bantahan terhadap ahlul batil. Hampir seluruh bukunya, baik bantahan terhadap Nasara dalam kitabnya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih, bantahan terhadap orang yang merubah agama Isa Al-Masih. Demikian juga bantahan terhadap orang-orang menakwil sifat, bantahan terhadap orang-orang yang menyerukan boleh meminta kepada Nabi meskipun sudah meninggal dunia, ya. Dan bantahan terhadap ahli mantiq, rad alal mantiqiyin. Dan Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, buku beliau banyak berisi bantahan. Dan sampai sekarang para ulama terus membantah ahlul batil. Oleh karenanya kalau tidak ada yang bantah, sebagaimana perkataan salah seorang ulama salaf, idza sakatta anta wa sakattu ana, kalau kamu diam saya juga diam, kemudian bagaimana diketahui kebenaran dari kebatilan? Kalau tidak ada yang ngomong, tidak ada yang bantah, terus bagaimana orang tahu mana yang benar, mana yang batil? Maka harus ada yang berbicara, yang membantah kebatilan yang tersebar. Taib Nabi Nuh alaihissalam membantah syubhat-syubhat tersebut. Kemudian mereka sudah kalah debat, mereka mengatakan, ya sudah kalau begitu enggak usah banyak omong wahai Nuh. Fa'tina bima ta'iduna in kunta binas shadiqin. Datangkanlah kepada kami apa yang kau janjikan kepada kami berupa azab, ya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah azab hari kiamat yang disebutkan di awal ayat ini, akhafu alaikum adzab yaumin alim. Aku khawatir kalian ditimpa dengan azab yang pedih, ya. Maksudnya, mana azab yang kau bilang hari kiamat akan ada azab? Datangkan sekarang aja, enggak usah ditunda-tunda. Ya. Atau azab duniawi yang kau ancam dalam pendapat yang lain, ya. In kunta minas shadiqin, kalau kau benar-benar orang yang jujur. Dua tafsiran. Kalau kau benar-benar seorang rasul utusan Allah, datangkan azab tersebut. Atau kalau kau benar-benar pernyataanmu benar bahwasanya akan ada azab, kalau kami tidak beriman kepadamu akan datang azab, datangkan azab tersebut. Kalau kau memang benar.
Maka Nabi Nuh menjawab mereka, qala innama ya'tikum bihillahu insya'a. Kata Nabi Nuh alaihissalam, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepada kalian insya'a, jika Allah berkehendak. Azab itu akan datang cepat atau lambat, tetapi Allah menundanya sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki. Tapi akan datang cepat atau lambat, dan itu di luar daripada kemampuanku. Masalah azab bukan urusanku. Masalah azab adalah urusan Al-Khaliq, urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma antum bimu'jizin. Kalau sudah datang azab tersebut, kalian tidak akan bisa melepaskan diri. Kalian tidak akan bisa menghadang azab tersebut. Kalian tidak akan bisa lolos dari azab tersebut. Karena yang menurunkan azab tersebut adalah Sang Pencipta alam semesta, Pencipta kalian, semuanya tunduk di bawah perintahnya. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ayyughiyakum. Nabi Nuh berkata, dan tidaklah bermanfaat bagi kalian nasihatku kepada kalian. In aradtu an ansaha lakum, meskipun aku ingin menasihati kalian. In kana Allahu yuridu ayyughiyakum, kalau ternyata Allah ingin menyesatkan kalian. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan Allah adalah Tuhan kalian dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Nasihat secara makna adalah taharri qaulin afdal, taharri qaulin aw fi'lin fihi salah, yaitu seorang berusaha memilih kata-kata atau perbuatan yang baik bagi orang yang dinasihati. Ada yang mengatakan nasihat maksudnya adalah i'lamu mawaqi'i al-ghayyi liyuttaqa wa mawadhi'ir rusdi liyuktafa. Namanya nasihat adalah menjelaskan kepada orang dinasihati perkara-perkara yang baik agar dia jalankan, dan memperingatkan terhadap perkara-perkara yang buruk agar dia jauhi. Jadi namanya nasihat itu kita ingin berbuat baik kepada orang yang kita nasihati. Ya, dikatakan nasahtul asal. Aku menasihati madu, maksudnya aku membersihkan kotoran-kotoran dari madu tersebut. Nasahtu as-saub dalam bahasa Arab, aku menasihati baju, maksudnya aku menjahitnya. Dari yang robek-robek aku rajut kembali. Intinya aku melakukan perbaikan. Jadi kalau dalam bahasa Arab dikatakan saya menasihati kamu, artinya saya ingin yang terbaik bagi kamu. Saya yang terbaik bagi kamu. Apakah dengan menjelaskan kebaikan-kebaikan agar kau jalankan, atau menjelaskan keburukan agar kau menjauhinya? Intinya saya ingin kebaikan bagimu. Kata Nabi Nuh, percuma nasihatku kepada kalian. In aradtu an ansaha lakum, meskipun aku ingin menasihati kalian. Percuma kalau apa? In kana Allahu yuridu ayyughwiyakum. Kalau ternyata Allah ingin menyesatkan kalian, percuma. Kalau sudah kedahuluan takdir bahwasanya kalian tersesat, saya nasihati pun percuma. Sepertinya Nabi Nuh alaihissalam sudah melihat tanda-tanda. Ya. Tugas dia adalah menyampaikan, tapi orang ini 950 tahun tidak dapat hidayah, berarti tanda-tandanya bakalan kayaknya takdirnya tidak bakalan apa? Tidak akan dapat hidayah. Karena kesimpulan yang diambil oleh Nabi Nuh ini bukan sehari dua hari, tapi 900 tahun ya. Bukan seorang pergi ke kampung berdakwah terus ditolak, kayaknya Allah enggak kasih hidayah sama mereka. Baru sekali ente dakwah ditolak ya. Coba lagi mungkin tahun depan, coba lagi tahun depan ya. Nabi Nuh sudah berdakwah 900 tahun sehingga mungkin terbetik dalam benaknya, percuma kalau saya nasihati, tapi kalau sudah kedahuluan takdir kalian tidak bakalan beriman, Allah ingin menyesatkan kalian karena kalian dari awal sudah menolak, maka Allah ingin menyesatkan kalian, maka percuma saja. Huwa rabbukum, dan Allah adalah Tuhan kalian, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Taib, setelah itu Allah berfirman, am yaquluna iftarah. Apakah mereka berkata dia telah membuat-buatnya? Qul in iftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Katakanlah, jika aku yang membuat-buat hal tersebut, maka akulah yang akan memikul dosanya, dan aku berlepas diri dari dosa yang kalian perbuat. Ayat ini, ayat ke-25, am yaquluna iftarah, qul in iftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini terkait, jadi Allah sedang bercerita tentang Nabi Muhammad, Allah bercerita tentang Nabi Nuh,
di sela-selanya Allah selipkan ayat membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata, "Am yaquluna iftara?" Apakah mereka orang-orang kafir Quraisy Mekah mengatakan bahwasanya Muhammad telah berdusta, membuat-buat Al-Qur'an? Tentu tuduhan mereka tidak benar. Di antara bukti tuduhan mereka tidak benar, dalam Al-Qur'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa cerita tentang Nabi Nuh, yang Nabi Nuh adalah kisah orang-orang terdahulu. Padahal Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak pernah baca Taurat dan tidak pernah baca Injil, dan tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Nah, Nabi Muhammad bisa membawa kisah tentang Nabi Nuh secara gamblang, menunjukkan Al-Quran ini bukan karangan Muhammad. Oleh karenanya tuduhan mereka, am yaquluna iftarah, mereka berkata Muhammad membuat-buat Al-Quran, itu tidak benar. Ini ayat diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah lagi cerita tentang Nabi Nuh, tiba-tiba Allah selipkan ayat untuk membantah mereka. Ini metode Al-Quran, terkadang-kadang dilarikan sebentar balik lagi. Qul in iftaraitu, katakanlah jika aku telah yang mengarang Al-Quran, fa alayya ijrami, maka dosanya akan aku tanggung, wa ana bari'u mimma tujrimun, dan aku berlepas diri dari dosa kalian, ya. Pendapat pertama demikian. Pendapat kedua, am yaquluna iftarah, maksudnya masih terkait dengan kisah Nabi Nuh. Apakah kaum Nabi Nuh berkata Nuh telah mengada-ngadakan kedustaan, menyatakan dia utusan Tuhan, ya? Qul in iftaraitu, katakanlah wahai Nuh, jika aku mengada-ngadakan aku berdusta atas nama Tuhan, fa alayya ijrami, maka aku yang menanggung dosanya, wa ana bari'um mimma tujrimun, dan aku berlepas diri dari dosa-dosa kalian. Ini dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Lut, ya. Kata Allah, Nabi Lut berkata, haula'i banati in kuntum fa'ilin. Kata Allah, Nabi Lut berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau kalian ingin menikah, ini putri-putriku. Jangan kalian melakukan praktek homoseksual. In kuntum fa'ilin, kalau kalian ingin menikah, nikahilah putri-putriku. Kemudian kata Allah, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Tiba-tiba Allah sebut Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut itu benar-benar dalam mabuk kepayang. Allah tidak mengatakan demi umur Lut, tapi Allah mengatakan demi umurmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam kisah Nabi Lut tiba-tiba Allah selipkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu metode Al-Qur'an, ya. Kadang-kadang Allah merubah dari domir gaib menjadi domir mutakallim, ya. Namanya dalam istilah Al-Qur'an namanya iltifat, yaitu ada perubahan. Ini bisa orang tadinya kurang konsen bisa jadi konsen. Salah satu metode dalam Al-Qur'an. Baik. Setelah itu Allah menyampaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Dan dugaan Nabi Nuh benar. Kalau aku nasihat kalian ratusan tahun tapi Allah ingin kalian sesat, percuma nasihatku. Allah berkata, wa uhiya ila nuhin, maka diwahyukan kepada Nabi Nuh, annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Tidak akan beriman kepada engkau lagi dari kaummu kecuali yang telah beriman. Yang sudah beriman, sudah itu aja, tidak akan bertambah lagi, kata Allah. Sudah ditakdirkan tidak akan bertambah. Allah bongkar, maksudnya Allah kasih data dari database, dari Lauhil Mahfuz. Wahai Nuh, sudah cuma segitu aja yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Lebih dari itu tidak bakalan beriman. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Kalau gitu kau tidak usah sedih dengan apa yang mereka perbuat. Nuh sayang sama mereka. Mereka kaum Nabi Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami utus Nuh kepada kaumnya. Mereka ya kaum Nabi Nuh, kerabat Nabi Nuh, ya. Keluarga Nabi Nuh, keluarga besar Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh sedih kalau mereka tidak beriman. Dan itulah sifat seorang dai ketika dia berdakwah, dia sedih ketika orang-orang yang dakwah tidak beriman. Makanya dalam Al-Qur'an Allah sering mengatakan tentang Nabi Muhammad, wala tahzan alaihim. Jangan kau sedih atas kekafiran mereka. Jadi Rasulullah SAW ingin mereka dapat hidayah. Ketika mereka tidak dapat hidayah, Rasulullah SAW sedih. Ya. Rasulullah SAW sedih. Nabi Nuh juga demikian. Ketika kaumnya tidak dapat hidayah, apalagi di antara kaumnya tersebut tidak dapat hidayah adalah istrinya dan anaknya.
Di antara kaum yang tidak dapat hidayah adalah istrinya dan anaknya. Ini ujian yang sangat berat bagi Nabi Nuh. Bagaimana dia berdakwah 950 tahun, ternyata istrinya, orang dekatnya tidak beriman. Ternyata anaknya yang sangat dia sayangi tidak beriman. Antum bayangkan seorang ustaz ceramah tiap hari tapi istrinya bilang ustaznya, suamiku gila. Nabi Nuh, istrinya bilang kepada Nabi Nuh, anta majnun, kamu gila wahai Nuh. Kamu gila. Anaknya juga begitu. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Kata Allah, jangan sedih lagi dengan apa yang mereka lakukan. Allah alam, setelah Allah menyatakan mereka tidak bakalan lagi beriman, maka Nabi Nuh merubah metodenya. Dia mulai metode mengancam. Nanti akan kita sebutkan pada ayat berikutnya. Karena mereka tidak bakalan beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu dari kami. Ba'ayuna maksudnya dengan mata kami, yaitu Allah melihat kalian ketika membuat kapal, Allah mengawasi, ya, semua kegiatan kalian diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh perhatian. Wa wahyina, dengan wahyu dari kami. Ada yang mengatakan bahwa inilah kapal pertama yang dibuat di alam semesta. Jadi penemu kapal siapa? Nabi Nuh, ya. Dan kapal ini akan dibuat untuk banjir yang sangat besar, seperti memiliki ombak. Banjir tersebut punya ombak seperti gunung. Oleh karena kapal tersebut harus benar-benar kapal yang benar, ya. Karena bukan mau lewat di laut yang landai, yang tenang, tidak. Akan ada banjir yang besar dan memiliki ombak yang seperti kaljibal, seperti gunung. Oleh karenanya Nabi Nuh membuat kapal tersebut dengan perhatian dari Allah dan wahyu dari Allah. Allah yang ajari. Begini, bikin begini, bikin begini, bikin begini, sampai jadi. Nabi Nuh tidak punya ilmu, dia tidak pernah belajar di teknik apa? Enggak apa dia pernah belajar, ya. Tidak pernah tahu tentang masa jenis, tentang apa, enggak tahu, ya. Pokoknya dia bikin. Makanya Allah yang ajari Nabi Nuh untuk buat kapal tersebut. Taib. Mulailah Nabi Nuh membuat. Kata Allah, wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu bicarakan kepada aku tentang orang-orang yang zalim itu. Jangan kau bela-bela mereka lagi. Jangan diskusi lagi denganku tentang mereka. Innahum mughraqun, mereka akan tenggelam. Allah mengatakan demikian. Allah mengatakan sudah ditakdirkan mereka bakalan tenggelam. Jadi Allah ingatkan, wahai Nuh, mereka pasti tenggelam. Kalau mereka sudah tenggelam, jangan bicara kepadaku tentang mereka. Ya, Allah sudah ingatkan, karena Nabi Nuh nanti bicara tentang anaknya. Anak saya tenggelam ya Allah, anak saya, karena sayangnya kepada anaknya. Tapi Allah ingatkan sebelumnya. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Jangan kau bicarakan kepadaku tentang orang-orang yang zalim tersebut, pelaku syirik, ya. Mereka zalimnya bukan apa-apa, mereka zalimnya karena melakukan kesyirikan. Ya, tidak disebutkan kaum Nabi Nuh melakukan pembunuhan, perampokan, tidak. Yang kesalahan yang mereka lakukan cuma syirik. Mereka beribadah kepada selain Allah. Dan inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Karena namanya kezaliman itu meletakkan suatu tidak pada tempatnya. Namanya orang musyrik itu melakukan suatu perbuatan yang tidak pada tempatnya. Bagaimana dia beribadah kepada selain pencipta? Yang berhak diibadahi cuma Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah kepada makhluk semisal dia, atau makhluk yang lebih rendah daripada dia seperti patung berhala, maka dia telah berbuat kezaliman. Bahkan kezaliman yang paling besar adalah syirik. Maka Allah sifati mereka dengan orang-orang zalim. Ya, kata Allah, wala tukhatibni fil ladzina zalamu, jangan berbicara kepadaku tentang orang-orang zalim tersebut, innahum mughraqun, mereka bakalan tenggelam. Mulailah Nabi Nuh mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yasna'ul fulka. Nuh membuat kapal tersebut. Ya. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari'. Nuh sedang membuat kapal tersebut. Padahal ini kan kejadian masa lalu. Allah tidak mengatakan wasana al-fulka. Nuh telah membuat, kan cerita masa lalu. Tapi meskipun cerita masa lalu, Allah menggunakan present tense, bahwasanya Nuh sedang membuat kapal, sehingga ketika kita mendengar, kita seakan-akan sedang menghadiri kisah tersebut. Karena kisahnya ketika Nabi Nuh sedang membuat kapal tersebut. Apa yang terjadi? Wa yasna'ul fulka, ketika Nuh
Nuh sedang membuat kapal tersebut, wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru min. Setiap ada pembesar-pembesar dari kaumnya melewati Nabi Nuh, mereka ngejek Nabi Nuh. Nuh. Apa ejekan mereka? Para ahli tafsir mengatakan ada dua ejekan yang disebut oleh buku ahli tafsir. Di antaranya mereka ngejek, Nuh, ente ngapain bikin kayu, sudah tobat jadi ustaz. Jadi tukang kayu sekarang, jadi ngejek. Nabi Nuh sudah tidak dakwah lagi. Karena percuma. Allah mengatakan sudah, mereka tidak bakalan beriman. Sudah, jadi Nabi Nuh sudah tidak dakwah mereka lagi. Sudah pensiun, sudah pensiun dari jadi ustaz. Sekarang jadi tukang kayu, itu ejekan. Ada yang mengatakan sebagian ahli tafsir, Nabi Nuh alaihissalam buat kapal ini lama. Bahkan ada yang mengatakan sampai puluhan 50 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun. Maksudnya Nabi Nuh tanam dulu pohon. Jadi tanam pohon sampai lama, mungkin 50 tahun sudah jadi pohonnya besar, baru Nabi Nuh mulai kerjain. Ada pendapat demikian. Ada yang mengatakan prosesnya sampai 100 tahun. Ada yang mengatakan tidak, Nabi Nuh tinggal ngambil pohon-pohon kemudian dia bikinnya. Intinya dia butuh proses bikin apa? Bikin kapal tersebut, yang kapal tersebut sederhana. Kata Allah, hamalnahum ala dzati alwahin wa dusur. Kami angkut Nabi Nuh dengan pengikutnya kepada sebuah kapal dzati alwahin wa dusur yang terdiri atas papan-papan dan kayu dan paku-paku. Ini sederhana. Bukan kayak kapal sekarang yang canggih, yang dilas, yang pakai besi, pakai kayu yang dipaku. Allah sebutkan kapal tersebut adalah kayu yang lempengan-lempengan kayu, yaitu pohon yang dibuat lempengan dan dipaku oleh Nabi Nuh. Jadi kapal sederhana. Nabi Nuh lagi kerjain, ya, dari pohon ditembang, dibikin kayu. Mereka ngejek. Setiap kali ada yang lewat ngejek. Allah mengatakan wa kullama, setiap kali ada yang lewat ngejek. Jadi enggak ada cuma lewat nonton gitu, enggak ada. Pokoknya lewat nyempatin ngejek. Disempatin. Lewat ngejek. Enggak ada lewat. Enggak ada gitu. Pokoknya lewat ngejek. Pensiun ya, lewat ngejek. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka enggak pernah lihat kapal. Pendapat kedua. Ini disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Mereka enggak pernah lihat kapal, mereka bilang, "Nuh, ente bikin apa?" Kata Nuh, saya bikin tempat tinggal yang akan berjalan di atas air. Hah? Ada rumah jalan di atas air ya? Ente majnun, Nuh. Majnun, gila. Qalu majnun wasdujir. Kata mereka, Nuh gila. Gila, ini gila. Gimana enggak gila? Bikin rumah, ini negeri kering, enggak ada air. Jadi mereka kekeringan. Mereka hidup dalam kekeringan ketika itu. Makanya dalam surat Nuh, Nabi Nuh berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Kelihatannya ketika itu mereka hidup dalam kondisi kekeringan. Makanya Nabi Nuh berkata, "Aku berkata kepada mereka, ya Allah, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Kalau kalian beristighfar, niscaya Allah akan turunkan hujan yang deras, yang berkah. Kemudian wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan alirkan bagi kalian, Allah akan buatkan kebun-kebun, wa yaj'alakum anhara, dan Allah akan alirkan sungai-sungai." Jadi artinya di situ ketika itu sungai lagi kering, kebun-kebun lagi layu, hujan tidak turun, kebun lagi layu, sungai lagi kering. Nuh bikin kapal. Gila enggak gila? Gila. Nuh. Ngapain bikin apa? Bikin rumah yang mau jalan di atas air. Air enggak ada. Antum makanya subhanallah ya. Kadang-kadang orang bilang kita bicara tentang Nabi, tentang kisah para sahabat. Sebagian orang mengatakan, "Ya Ustaz, enak sekali jadi sahabat ya. Saya ingin sekali jadi sahabat Nabi." Kita bilang, kalau kau hidup di zaman Nabi belum tentu kau beriman. Mungkin kau ikut jadi pengikut Abu Jahal, Abu Lahab, jadi orang munafik. Coba kalau antum bayangkan antum hidup di zaman Nabi Nuh. Bayangkan ya. Terus ada orang ustaz bikin kapal lagi musim kering. Ustaz, sekarang kok agak begini Ustaz. Kemarin lurus-lurus, sekarang kok miring Ustaz. Gimana coba musim kering bikin apa? Kapal berpuluhan tahun bikin. Ini menurut pendapat ahli tafsir. Intinya dia bikin butuh waktu yang lama karena kapal sederhana. Maku dan pengikut cuma sedikit. Nabi Nuh untuk bikin kapal yang besar tersebut kerja dengan pengikutnya, mungkin pengikutnya entah berapa, entah puluhan. Jadi butuh waktu yang lama, nebang pohon, belah pohon, pakuin sampai jadi kapal. Selama waktu dia buat kapal tersebut, ada yang mengatakan puluhan tahun, ada yang mengatakan lebih daripada itu, selalu diejek. Selalu diejek.
Sakhiru min, mereka setiap lewat Nabi Nuh mereka mengejek. Kata Nabi Nuh alaihissalam, In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kalian mengejek kami, fa inna naskharu minkum, kami suatu saat akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Di sini Nabi Nuh menggunakan kata kami. Fa inna, kami, artinya Nabi Nuh mengatakan aku dan pengikutku, menunjukkan pengikut Nabi Nuh tegar imannya. Mereka tegar bersama Nabi Nuh, sama-sama bikin kapal. Menunjukkan iman mereka apa? Kuat. Meskipun diejek tiap hari. Ini berat ujiannya. Tiap hari diejek bertahun-tahun. Tapi pengikutnya sabar. Nabi Nuh mengatakan suatu saat kami akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Dan itu tidak mengapa, balas ejekan dengan ejekan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Ya. Seperti Allah bercerita tentang orang-orang munafik, ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Orang-orang munafik itu kalau ketemu dengan orang-orang beriman, mereka bilang kita juga beriman seperti kalian. Tapi kalau ketemu dengan teman-temannya sesama setan, mereka bilang kami cuma ngejek apa? Orang beriman. Kita cuma bohong-bohongin aja mereka. Kata Allah, Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan ngejek mereka suatu hari. Di antaranya di hari kiamat kelak mereka akan diejek oleh Allah Subhanahu wa taala. Ejekan dibalas dengan ejekan. Kalau pada tempatnya, maka itu bukan suatu celaan. Yang tercela adalah kita ngejek tanpa ada sebab. Ya. Nabi Nuh mengejek mereka dan mereka ngejek Nabi Nuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzih." Maka kalian akan mengetahui siapa yang akan datang kepadanya azab yang menghinakannya. Wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim, dan dia akan ditimpa dengan azab yang abadi. Nabi Nuh sekarang tidak lagi dengan kata-kata lembut, tapi Nabi Nuh mulai tegas kepada mereka. Kalian ngejek, nanti kita ngejek kalian juga. Sebelumnya Nabi Nuh enggak pernah begitu. Kenapa tadi? Karena Allah sudah pastikan mereka tidak bakalan beriman. Sudah didakwahi, sudah enggak usah. Mereka ngejek, balas ejekan mereka, bahkan ngancam. Ya, kata Nabi Nuh, "Fasawfa ta'lamun man ya'ti adzabu yukhzih." Kalian akan tahu siapa akan ditimpa dengan adab yang menghinakan, itu adab dunia. Wa yahillu 'alaihi adzabun muqim, dan akan ditimpa dengan adab yang kekal, maksudnya adab akhirat. Ketika itu Nabi Nuh mengancam mereka dengan dua adab dunia dan adab akhirat. Adab dunia maksudnya adalah banjir, adab akhirat adalah neraka jahanam kekal selama-lamanya. Taib. Allah berfirman setelah itu, tiba saatnya adab datang. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa amruna wa farat an-nur, hingga apabila perintah kami telah datang, itu tiba saatnya sekian, ada yang setelah sekian 20 tahun, ada yang setelah 100 tahun. Intinya setelah kapal sudah jadi semuanya lengkap, tiba saatnya mereka diadab. Hatta idza jaa amruna, sehingga ketika datang perintah kami, ya. Wa faratan nur, dan dapur telah mengeluarkan api. Sebenarnya faratan nur maksudnya air sudah bergejolak di tungku yang ada di tanur. Tanur itu adalah alat atau tempat untuk membakar roti. Kalau kita tahu orang kalau misalnya di Arab Saudi banyak, kalau mereka bikin roti, mereka bikin semacam goa atau pemanas, rotinya ditempelin. Itu namanya apa? Tanur. Kemudian jadi roti. Kalau di sana banyak ya, tapi di sini jarang kita lihat ya. Ya, jadi open, tapi opennya berupa bentuk dinding, terus dikasih api. Ya. Nah, sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Katsir mengatakan Allah menggunakan kalimat tanur sampai ketika farot tanur, sampai ketika tanur tungku tadi mengeluarkan api. Artinya apa? Mengeluarkan air, sampai tungku tadi mengeluarkan air. Harusnya tungku kan ngeluarin api, tapi tungku ini ngeluarin apa? Air. Kenapa? Karena air sudah di mana-mana. Dalam surat Al-Qamar kata Allah, wa fajjarnal arda uyunan.
Kami keluarkan air dari bumi sehingga seluruh bumi menjadi mata air. Allah tidak mengatakan kami keluarkan air dari mata air. Mata air yang ada tadinya kering keluar air, tidak. Tapi Allah mengatakan wa fajjarnal ardu uyunan, kami jadikan bumi seluruhnya mata air. Jadi air keluar dari mana? Semua jadi mata air. Sampai mata air di mana-mana, sampai tungku yang harusnya ngeluarin api juga ngeluarin apa? Air. Itu masih saking parahnya. Ya. Allah turunkan air dari langit, Allah keluarkan air dari tanah. Ya. Fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Kata Allah, kami bukakan pintu-pintu langit, maka langit mengeluarkan hujan yang deras banget, jadi kayak muntahin air dari langit. Wa fajjarnal arda uyunan, dan bumi juga demikian, semua jadi mata air, keluar air deras dari atas dari bawah. Faltaqal ma'u, maka bertemulah air langit dengan air tanah. Ala amrin qad qudir, sesuai dengan perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'a amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka. Kami katakan, wahai Nuh, naikkanlah di atas kapal tersebut pasangan-pasangan dua, hewan-hewan, sapi jantan sapi betina. Jangan banyak-banyak ya. Kambing jantan, kambing apa? Betina. Ayam jantan sama ayam betina. Semua hewan-hewan yang pasang-pasangan suruh naikkan ya. Ada yang mengatakan Nabi Nuh bikin kapal 3 tingkat ya. Nah, di tengah-tengah bagian hewan, bagian bawah apa, Nabi Nuh di atas. Tapi enggak ada. Ini semua Israiliyat, tidak ada dalilnya. Ada yang mengatakan bukan cuma hewan yang Nabi Nuh bawa. Nabi Nuh bawa seluruh tumbuh-tumbuhan. Karena bumi mau ditutupi dengan apa? Air. Ini enggak ada dalilnya juga. Ada yang mengatakan semua hewan-hewan yang ada di bawah semua. Berarti kalau semua hewan pasang-pasangan, berarti kapal Nabi Nuh sangat apa? Sangat besar. Tapi ini semua enggak ada dalilnya. Al-Alusi dia mengatakan maksudnya adalah hewan-hewan yang dibutuhkan nanti kalau Nabi Nuh selamat, mereka dibutuhkan dalam kehidupan manusia, ya, artinya sapi, kuda, kambing, himar, ya, seperti itulah yang dibutuhkan. Kalau kita baca Israiliyat, Israiliyat itu maksudnya apa? Kisah-kisah yang datang dari Bani Israel, namun sampai kepada kita tanpa sanad, bukan yang Nabi ceritakan. Kalau Nabi yang ceritakan dengan sanad yang sahih itu hadis Nabi. Nabi cerita tentang kisah Bani Israel. Kalau Nabi yang cerita itu namanya hadis Nabi dan itu sahih kalau sanadnya sahih. Tapi kalau kisah Israel itu adalah cerita-cerita yang tersebar oleh orang-orang Yahudi. Jadi kan ketika Islam tersebar, para sahabat berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Ada di antara mereka masuk Islam, ada yang tidak. Dan mereka punya banyak cerita dari nenek moyang mereka. Dan cerita-cerita ini tersebar dalam buku-buku tafsir. Jadi mengatakan Nabi Nuh naik pasang-pasangan, terus ternyata hewan pada beol semua. Aduh, Nuh ini Nabi Nuh, hewan beol semua ini bagaimana nih? Akhirnya Allah rubah ekor gajah jadi babi. Ada babi hidup jadi tukang makan apa? Babi tukang makan apa? Kotoran hewan. Terus yang makan kotorannya babi? Babi sendiri ya. Jadi asal muasal terciptanya babi menurut Israiliyat dari kisah Nabi Nuh. Dulu babi enggak ada. Ketika naik kapal terus banyak kotoran, akhirnya ini gimana bau? Ya udah ciptakan babi untuk makan apa? Kotoran. Dan babi begitu, dia makan kotoran dan dia makan kotoran dia sendiri. Ya dia makan kotoran dia sendiri ya. Subhanallah ya. Hewan menakjubkan. Cuma ada teman tanya, Ustaz, dia jual hewan. Terus ada anak buahnya bilang, "Bos, mau untung banyak dan apa caranya? Kita jualan babi, Bos." Bos, enggak usah bingung cara kasih makan. Kita ngambil sampah-sampah tinggal kasih apa? Babi. Sudah enggak usah bikin pakan-pakan ini. Pokoknya ambil sampah, kasih babi, udah tinggal jual. Jadi babi memang gitu, dia makan apa? Kotoran. Ada lagi yang mengatakan waktu itu ada tikus banyak, kemudian dia mulai gigit apa? Tali-tali di kapal. Orang-orang terganggu, bahaya ini nanti layarnya apa segala. Akhirnya singa bersin. Ketika bersin keluar kucing. Ini semua Israiliyat. Kalau kita baca Israiliyat itu banyak yang aneh-aneh dan ini tidak ada dalilnya. Ya. Yang jelas Allah hanya cerita bahwa Nabi Nuh naik kapal dan dia bawa berpasang-pasang hewan. Wallahu a'lam, maksudnya berpasang-pasang hewan yang dibutuhkan oleh Nabi Nuh untuk kehidupan mereka nanti ketika mereka selamat dari banjir tersebut.
Qulna mil fiha min kullin zawjain itsnain, bawalah pasang-pasangan, wa ahlaka, dan bawa keluargamu. Istrimu, anak-anakmu bawa. Nabi Nuh alaihissalam punya anak 4. Sam, Ham, Yafith dan Yam. 4. Siapa? Sam, Ham, Yafith dan Yam. Kalau Sam Abul Arab, semua orang Arab, Bani Israel keturunan Sam. Kemudian kalau Ham, mereka mengatakan Abu Sud, orang-orang berkulit hitam, berkulit gelap, semuanya keturunan Ham. Adapun Yafith, semua Turki dan Ya'juj dan Ma'juj dan orang-orang Cina, orang Indonesia, semuanya keturunan apa? Yafith. Jadi semua manusia di atas muka bumi ini semua keturunan anak Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh diberi gelar dengan Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang yang kedua. Karena semua manusia wafat ketika itu. Yang tersisa cuma Nabi Nuh dan anak-anaknya. Nah, ada anaknya yang kafir namanya Yam, atau disebut dengan Kan'an. Ada yang mengatakan Kan'an namanya, Yam adalah gelarnya. Atau sebaliknya, Yam adalah namanya, Kan'an adalah gelarnya. Nah, menurut sebagian ahli tafsir, Nabi Nuh istrinya 2. Istri yang soleha punya anak 3, Ham, Sam, sama Yafith. Adapun istri yang kafirah, katanya namanya Wa'ilah, itulah yang punya anak namanya Yam. Kata Allah, wa ahlaka, bawa keluargamu, illa man sabaqa alaihil qawlu wa man aman. Kecuali yang sudah ditetapkan bahwa dia tidak beriman, enggak usah diajak. Sehingga istrinya yang kafir, yang kafirah, dan anaknya Yam atau Kan'an tidak diajak. Yang diajak cuma yang beriman. Jadi Nabi Nuh istrinya berapa tadi? 2 ya. Satu beriman, satu apa? Kafir. Tetapi kafirnya istrinya disebutkan dalam ayat yang lain, istrinya berkhianat. Seperti dalam surat At-Tahrim, kata Allah, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah memberikan perumpamaan tentang orang-orang kafir, bagi orang kafir, tentang istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Mereka 2 istri yang kafir, suaminya Nabi tapi istrinya kafir. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Mereka berdua adalah istri dari 2 hamba kami yang saleh. Fa khanatahuma. Kedua istri ini berkhianat kepada kedua suaminya. Apa pengkhianatan yang dimaksud? Bukan berkhianat berzina, bukan. Kenapa demikian? Karena istrinya Nabi Lut tidak mungkin berzina. Karena istrinya Nabi Lut hidup di suatu kaum yang mereka tidak suka sama perempuan. Mereka semua praktisi homoseksual. Jadi pengkhianatan di sini maksudnya dia menunjukkan kepada kaumnya ada tamu-tamu yang ganteng yang datang di rumah Nabi Lut. Karena sebagian orang mengatakan, istrinya disangka dia menafsirkan khianat dengan zina. Tidak, istri Nabi tidak ada yang berzina. Istri Nabi Lut tidak berzina, tapi pengkhianatannya adalah berkaitan dengan agama, di mana dia berkhianat, dia menunjukkan kepada kaumnya yang praktisi homoseksual, di rumah suami saya ada tamu-tamu yang tampan, datangilah. Kalian tidak pernah bertemu dengan lelaki setampan mereka, padahal itu jelmaan malaikat untuk menghadap mereka. Adapun istri Nabi Nuh, dia berkhianat bukan dia berzina, tetapi dia mengatakan suaminya majnun, orang gila. Dan ini ditanbih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bukunya. Jadi istrinya tidak ikut karena tidak beriman. Wa man aman, kemudian bawa juga orang-orang yang beriman, naikkan ke atas kapal. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali hanya sedikit. Sedikit yang beriman. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 80 laki-laki, 80 perempuan, intinya sedikit, sedikit. Tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan jumlahnya berapa, tetapi yang jelas Allah mengatakan illa qalil, hanya sedikit. Taib. Setelah itu, wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Wa qala Nabi Nuh berkata, irkabu fiha, naiklah kalian di atas kapal tersebut. Bismillahi, dengan mengucapkan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Majreha wa mursaha, majroha wa mursaha. Majroha maksudnya pertama kali berlabuh, mursaha tatkala bersandar. Jadi sebutlah nama Allah ketika sedang berlabuh dan ketika bersandar. Karena dengan menyebut nama Allah, kalian akan dapat keberkahan. Dijadikan oleh para ulama, setiap kita berbuat hendaknya kita
menyebut nama Allah. Minimal kita bilang apa? Bismillah. Kalau perbuatan tersebut ada doa khususnya, ucapkan doa khusus tersebut. Kalau kita tidak tahu atau kita lupa, minimal kita bilang apa? Bismillah. Datang dalam hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, kullu amrin dzibalin la yubda bil basmalah fa huwa abtar. Setiap perkara yang penting tidak didahului dengan bismillah maka akan terputus. Namun hadisnya diperselisihkan, ada yang mengatakan hadis hasan, ada yang mengatakan dhaif, tetapi secara umum dalil menunjukkan demikian. Bahwasanya kita jika melakukan sesuatu minimal kita bilang apa? Bismillah. Ya, kalau ada doa khususnya ya kita baca doa khususnya ya. Kalau enggak kita bilang bismillah. Bismillahi majraha atau majreha wa mursaha. Pertama berlabuh sampai bersandar dengan mengucapkan apa? Bismillah, kata Allah, inna rabbi laghafurur rahim, kata Nabi Nuh, naik bismillah, naik. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taib, apa kaitannya naik kapal dengan perkataan sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sementara orang-orang akan tenggelam? Kata para ahli tafsir, inna rabbi laghafurur rahim, kata Nabi Nuh, Tuhanku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, terkait dengan kalian wahai yang naik di atas kapal orang beriman. Kalian selamat ini bukan karena keimanan kalian. Kalian juga melakukan dosa-dosa, kalian juga melakukan kesalahan. Tapi rahmat Allah, ampunan Allah menjadikan kalian apa? Selamat. Maka seorang jangan pede dengan apa yang dia lakukan ya. Ini terkadang diselamatkan oleh Allah bukan karena amal kita siapa, pas-pasan, sedekah juga masih pelit-pelit, salat malam juga masih ngantuk-ngantuk ya. Baca Quran juga enggak ngerti artinya. Maksudnya kita amal soleh mah ya Allah ampuni kita, dosa masih jalan terus. Kalau kita dosa kita ngerti ya enggak? Kalau nonton ngerti enggak? Baca Quran nonton enggak? Baca Quran enggak ngerti, lihat film ngerti atau tidak? Ngerti, bahkan bisa cerita ulang. Tapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Nabi Nuh ingin menjelaskan naik, insyaallah kita selamat karena Tuhan kita Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalian selamat bukan karena amal soleh kalian juga punya kesalahan-kesalahan. Allah berfirman, "Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal." Dan bahtera itu, kapal itu berlayar membawa mereka dalam gelombang yang laksana gunung. Ini banjir tapi luar biasa ya. Mungkin lihat tsunami, kalau tsunami datang itu kan sampai ada yang setinggi pohon kelapa. Apa namanya? Ini bukan setinggi pohon kelapa, seperti gunung. Jadi benar-benar ombak itu air dan air hujan, air tanah bertemu semuanya, kemudian ombaknya seperti gunung. Sementara kapal Nabi Nuh kapal sederhana. Wa hamalnahum ala dzati alwahin wa dusur. Kami bawa mereka di atas kapal yang sederhana dari kayu dan paku. Sederhana, tapi kapal ini berlabuh dengan bismillah sehingga selamat. Ya, kalau mungkin ada kapal canggih sekarang, kemudian ada ombak seperti gunung pasti tenggelam. Sementara kapal Nabi Nuh yang sederhana, cuma dari kayu, selamat. Kenapa selamat? Karena keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Ketika Nabi Nuh naik kapal dan ombak besar, wa nada Nuhan ibnahu, tiba-tiba Nabi Nuh lihat anaknya Yam atau Kan'an yang kafir tersebut. Wa kana fi ma'zilin, dan dia berada di tempat yang tersendiri. Kalau diterjemahkan Nabi. Ada yang mengatakan tempat jauh terpencil. Ada beberapa pendapat apa maknanya ma'zil. Ada yang mengatakan tempat jauh terpencil. Ada yang mengatakan dia tempat tersendiri, terpisah dari orang-orang kafir ya. Wa kana fi ma'zilin, dia lagi sendirian. Ini kesempatan untuk Nabi Nuh dakwahi. Kalau dia lagi sama teman-temannya kan mungkin mereka saling kuat-kuatan, dia lagi sendirian. Ya bunayya, Nabi Nuh dengan penuh kasih sayang dia mengatakan, wahai putraku. Bunayya itu kalau bahasa Arab isim tasghir, yaitu untuk menunjukkan nama manja, nama sayang ya. Seperti kalau anak saya namanya Abdul Muhsin, saya bilang Ucin, itu nama apa? Seperti itu ya. Kalau orang Arab juga gitu, apa namanya? Abdullah, mereka bilang Abudi, ya. Kalau Abdurrahman mereka bilang Duhman. Itu singkatan-singkatan, artinya itu menunjukkan kata sayang. Ya bunayya tasghir bukan untuk merendahkan, tapi lisyafaqah, karena sayang kepada anaknya. Kadang tasghir itu untuk merendahkan. Seperti Abu Jahal ketika dia mau mati, kemudian Rasulullah suruh Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah, wahai Ibnu Mas'ud, cari Abu Jahal. Cari mayatnya. Kalau kau bingung, kata Nabi SAW, lihat di bekas lututnya ada bekas luka. Dulu waktu saya masih kecil sama dia, kita masih remaja, kita pernah diundang sama seorang namanya Abdullah bin Jud'an, undang makan. Kemudian kami berdua rebut-rebutan makan. Kemudian saya dorong Abu Jahal, kata Nabi SAW, waktu masih kecil, Abu Jahal jatuh dan dia jatuh di atas lututnya dan ada luka di lututnya.
Kata Nabi SAW, kalau kau bingung mana mayatnya Abu Jahal, periksa lututnya, kalau ada lukanya itulah Abu Jahal. Bekas saya dorong dulu waktu masih kecil. Ternyata Abu Jahal teman mainnya siapa? Teman mainnya Nabi. Teman mainnya Nabi. Akhirnya Ibnu Mas'ud cari, kemudian dia dapat Abu Jahal ala ramak, yaitu sudah mau mati. Kemudian Ibnu Mas'ud menginjakkan kakinya di atas dada Abu Jahal. Kata Abu Jahal, wa qad irtaqaita murtaqan sa'ban ya ruwai'il ghanam. Wahai kau telah menginjakkan kakimu di tempat yang sulit, wahai penggembala kambing kecil. Maksudnya dia merendahkan. Itu tasghir tapi untuk merendahkan. Ya, wahai apa nih istilahnya? Penggembala kambing yang apa nih? Kroco atau yang itulah. Tapi beda dengan ketika Nabi Nuh manggil anaknya ya bunayya, tasghir tersebut untuk syafaqah, bukan untuk penghinaan. Jadi dia sayang sama anaknya, dia mengatakan wahai putraku. Dia enggak bilang, kan Nabi bilang apa? Dikasih tahu ratusan tahun, mati, mampus lu. Enggak. Dia tetap dia mengatakan ya bunayya, wahai putraku, irkam ma'ana. Bahkan Nabi Nuh, udah kamu naik aja dulu, nanti belakangan kita bicara. Naik aja dulu, irkam ma'ana, naik dulu. Wala takum ma'al kafirin, jangan kau sama mereka orang-orang kafir. Nabi Nuh tetap ngajak anaknya dengan penuh kasih sayang. Dan dia sangat sayang kepada anaknya meskipun anaknya kafir. Dan ini ujian berat bagi Nabi Nuh. Bagaimana memiliki seorang anak yang kafir kepadanya. Ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Jangan kau termasuk orang-orang kafir. Sudah naik aja dulu. Anaknya ngeyel. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Dia tidak bilang wahai ayahanda, enggak ada ayahanda. Enggak ada bilang bapak. Saya akan pergi, dengan sombongnya dia mengatakan saya akan pergi ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari banjir ini. Jadi di tengah kondisi yang berat seperti itu, dia masih mendustakan bapaknya. Sudah ada azab, dia masih enggak percaya. Azab itu datang dengan dahsyat karena seluruh air keluar dari atas bawah. Tapi namanya hati kalau sudah tertutup, meskipun yang manggil bapaknya, dia enggak peduli. Dia bahkan ngeyel. Saya akan pergi ke puncak gunung. Disebut dalam sebagian riwayat dalam Israiliyat dia naik kuda. Tenang, sebentar lagi sampai puncak gunung. Dia lupa bahwasanya gunung pun tenggelam oleh apa? Air. Saya akan pergi. Nabi Nuh ngomong. Kata Nabi Nuh nasihati. Qala la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari perkara Allah dari banjir ini illa man rahim, maksudnya illa rahim. Kecuali zat yang merahmati. Kecuali Allah maksudnya. La asima illa Allah. La asima min amrillah illa man rahim, yaitu alladzi yarham. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali yang merahmati, itu Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan la ma'suma illa al-marhum. Tidak ada yang diselamatkan kecuali yang dirahmati Allah. Tapi tafsir yang lebih tepat Allah alam bisawab, la asima min amrillah illa man rahim, ai illa rahim. Yang tahu bahasa Arab insyaallah ngerti, yang tidak tahu ya mohon maaf ya. Tidak ada yang menyelamatkan. Artinya Nabi Nuh mengatakan gunung tidak bisa menyelamatkan. Kudamu yang bawa kamu ke gunung tidak bisa selamatkan. Ketika dia lagi ngobrol ingatkan anaknya, tidak langsung tiba-tiba wahala bainahumal mauju, tiba-tiba ada ombak seperti gunung bainahumal mauju yang menutupi antara mereka berdua, fakana minal mughraqin, tenggelam, selesai. Ada yang mengatakan ombak antara Nabi Nuh dengan anaknya. Wahala bainahuma ay wahala, maka menghalangilah antara Nuh dan anaknya al-mauj, ada ombak besar, fakana minal mughraqin, maka dia pun tenggelam. Ada yang mengatakan wahala bainahuma, yaitu antara dia dengan gunung, dia mau menuju ke gunung, tiba-tiba ada ombak membuat dia tenggelam. Nabi Nuh lihat ombak tersebut apa? Ngantem anaknya, kemudian apa? Tenggelam. Dia menuju gunung padahal ombak datang dari apa? Dari gunung. Matilah dia. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini perkara yang ujian bagi Nabi Nuh, begini lihat anaknya meninggal di hadapan dia ya. Anak yang dia sayang, meskipun kafir dia sayang. Ya, makanya kasih orang tua tidak ada putusnya. Anaknya mau kafir dia tetap aja, dan anaknya tetap ada kasih sayang. Wa qila ya ardu bala'i ma'aki. Dan difirmankan wahai bumi telanlah airmu. Ibla'i, jadi Allah menggunakan kata bala. Bala itu
menelan. Wahai bumi, telanlah air tersebut. Sebagian ahli tafsir mengatakan air tersebut tidak turun pelan-pelan tapi langsung cepat. Seperti orang menelan makanan. Beda kalau surut kan pelan-pelan surut. Nah, tapi Allah menggunakan kata bala seperti ditelan. Jadi airnya turun juga dengan apa? Dengan cepat. Seperti menelan. Menelan air. Ya. Ya ardu bala'i ma'aki, wahai bumi telanlah airmu. Karena air keluar dari bumi. Wa ya sama'u aqli, dan langit berhentilah dari menurunkan hujan, berhenti. Wa qidal ma', maka air pun surut. Wa qudiyal amr, dan perintah pun telah diselesaikan. Wastawat alal judi, maka kapal tersebut pun bersandar di sebuah gunung namanya Gunung Al-Judi. Di mana gunung ini? Wallahu alam bisawab. Ada yang mengatakan di negeri Syam, ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan mungkin di Afrika, di India. Wallahu alam bisawab. Enggak tahu di mana gunung ini. Wastawat alal judi, tapi kapal tersebut berlabuh bersandar di sebuah gunung namanya Al-Judi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin, maka kejauhan ya, atau binasalah orang-orang yang zalim. Wa bu'dan, yaitu jauhlah mereka dari rahmat Allah, lil qaumidz zalimin, bagi orang-orang yang zalim. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan ya, dalam surat Nuh ya, ugriku wa udkhilun nara wa udkhilu nara mimma khati'atihim, kata Allah karena dosa-dosa kaum Nabi Nuh, mimma khati'atihim ugriku, maka mereka pun ditenggelamkan, fa udkhilu nara, lantas mereka dimasukkan dalam api. Jadi mereka begitu ditenggelamkan, Allah menggunakan fa langsung, sebagaimana kita jelaskan kemarin, langsung mereka dimasukkan dalam api. Ada yang mengatakan mereka ditenggelamkan dengan air yang panas. Dulu kita kok bisa ada air panas? Kalau sekarang kita bisa, kita lihat ada lahar yang masuk dalam apa? Air tersebut air, tapi dia apa? Panas ya. Jadi mereka bukan air biasa yang buat, tapi air yang juga apa? Panas, yang seperti membakar mereka. Ugriku fa udkhilu nara. Mereka ditenggelamkan langsung kemudian dibakar. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini aja. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya penghujung dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Wallahu taala alam bisawab. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.